Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Jamaah Fardu Maghrib Masjid Rahmatan Lil Alamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita malam hari ini, sehingga kita pada malam hari ini dapat melaksanakan menunaikan ibadah fardu maghrib dengan berjamaah. Malam hari ini kita dapat mengikuti kajian rutin setiap Rabu malam Kamis dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih lagi malam hari ini bertepatan pada malam 10 Muharram 1448 Hijriyah, di mana Muharram termasuk bulan yang agung, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Afdalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah syahrul Muharram. Karena itu mudah-mudahan kita pada malam hari ini diberikan petunjuk kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus beribadah, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan ini bulan mulia, bulan ini bulan yang agung. Besok jika tidak ada halangan, jika tidak ada uzur syar'i, kita laksanakan puasa pada tanggal 10 besok ya. Besok. Oh, ada besok, ada lusa. Ada besok, ada lusa. Oh, ya. Monggo dipilih enak besok atau lusa gitu. Kalau yang besok ini yang mana? Yang pemerintah atau KHGT? KHGT besok. Oh, monggo silakan disesuaikan dengan keyakinan masing-masing ya. Harusnya juga malam ini juga berpuasa, puasa Tasu'a ya, puasa yang mana Nabi sendiri pun belum sempat pernah melakukan karena terhalang wafat. Nabi pernah menyampaikan bahwa ketika Nabi masuk ke Madinah, mahada, apa yang kalian kerjakan ini, kata Rasulullah bertanya kepada para orang-orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu mereka menjawab
Ya, ketika ditanya oleh hada yaumun adim, kata orang Yahudi itu, nah ini adalah hari yang agung. Hada yaumus soleh, ini adalah hari yang baik. Yaumun najjalahullahu bainal Israil min aduwihim, hari di mana Bani Israel pada saat itu diselamatkan oleh Allah dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Lalu fasoma Musa, lalu karena bentuk rasa syukur karena telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pada saat itu berpuasa. Maka Nabi menyampaikan, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Maka untuk menyelisihi agar tidak sama dengan orang Yahudi, Nabi memerintahkan untuk berpuasa di hari atau di tanggal 9 Muharram. Berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram, karena sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, Nabi berpuasa di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram pada tanggal 10 besok atau lusa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan kepada siapa saja yang mengikutinya termasuk kita selaku umatnya. Dan semoga kita semua atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini mari kita mengkaji kitab Hadis Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 dengan bab batas-batas Allah dan yang diharamkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil bernama Abu Sa'labah Al-Qusaini. Abu Sa'labah ini nama kunyahnya atau nama panggilannya, sedangkan nama aslinya adalah Jursum bin Nasir. Ya, beliau ini adalah merupakan sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang all-out, totalitas dalam mendorong, mensupport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin tidak masuk neraka oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Sa'labah ini termasuk orang atau sahabat yang membaiat Nabi pada baiatur ridwan. Jadi ceritanya pada saat itu Nabi ingin melaksanakan ibadah umroh beserta umat Islam. Lalu untuk diplomasi, untuk berunding, Nabi mengirimkan Utsman bin Affan masuk ke kota Mekah, yang pada saat itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Lama perundingan itu, ya semacam kayak Iran sama Amerika gitu kan. Lama perundingan, kok tidak datang-datang, kok tidak selesai-selesai, muncul rumor bahwa Utsman bin Affan itu dibantai, dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Muncul rumor tersebut sehingga pada saat itu para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji setia, mau dibunuh ya Rasulullah, mau kita tidak dibunuh, mau dibunuh, mau diapain, kami tetap akan
berada di sisimu, kami akan tetap berada bersamamu, kami akan tetap berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu muncullah perjanjian Hudaybiyah, ya. Muncullah perjanjian, dan Nabi menyampaikan la yadkhulun nar, tidak akan masuk surga. Mohon maaf, tidak akan masuk neraka. La yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka insyaallah jika Allah mengizinkan. Ashabis syajarah ahadul ladzi bay'u tahtaha, ya, tidak akan masuk neraka insyaallah min ashabil syajarah, orang-orang yang membaiat Rasulullah di bawah pohon pada saat itu tidak akan masuk neraka. Jadi sudah ada jaminan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk neraka insyaallah. Nah, kalau kita sudah dapat jaminan kayak gitu, wah, luar biasa ini, Pak. Nah, kita tidak punya jaminan apa-apa, tidak ada garansi apa-apa, tapi lagaknya surga mau dikuasai ini. Nah, sampai pada akhirnya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesetiaan mereka kepada Rasulullah di dalam Quran surat Al-Fath ayat yang ke-18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'u laka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Ya. Jadi Allah menyinggung mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala laqad radhiyallahu 'anil mu'minina, Allah ridha. Bayangkan kita hadir hari ini pengajian, kita hadir hari ini untuk melaksanakan fardu maghrib, nanti dilanjutkan dengan fardu isya, nanti juga dilanjutkan dengan puasa. Tujuan kita adalah mencari ridha Allah. Dan mereka para sahabat yang membaiat di bawah pohon itu, Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Fath ayat 18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, Allah ridha kepada mereka. Wah, luar biasa. Maka Abu Sa'labah ini merupakan sahabat salah satunya yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat yang genting itu. Nama aslinya adalah Jursum bin Nasir, dan beliau hanya meriwayatkan hadis sebanyak 40 hadis. Hanya 40 hadis, tidak banyak. Dan beliau wafat pada tahun ke-75 Hijrah. Sampailah hadis yang beliau riwayatkan pada malam hari ini yang akan kita kaji. Hadis yang akan kita bahas malam hari ini dari Abu Sa'labah Al-Husaini Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah Al-Husaniyah Jursum ibn Nasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala faraidah fala tudayyi'uha wa hadda lakum hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Dari Abu Sa'labah Al-Husyani Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala faraida fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa kewajiban, mensyariatkan beberapa syariat yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan oleh kita para hamba-hambanya. Fala tudayyi'uha, maka jangan menyepelekan, jangan mengentengkan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tudayyi'uha maknanya ada dua. Yang pertama meninggalkannya, yang kedua menunda-nunda kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang dimaksud dengan menyepelekan di sini, pertama menyepelekan maknanya adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, ya salat, puasa, zakat, berbakti kepada orang tua, melaksanakan kewajiban sebagai suami, sebagai istri dan sebagainya itu ditinggalkan, ya, atau ditunda-tunda. Kewajiban sholat ditunda, waktunya sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar, ya, sholat maghrib dilaksanakan mepet di waktu isya, sholat isya waktunya tarhib subuh baru dilaksanakan. Jadi makna daripada tudayyi'uha itu adalah dua. Yang pertama meninggalkan apa yang sudah diwajibkan, yang kedua menunda-nunda. Ya, benora engko wis nanti saja, masih capek dan sebagainya, ya. Ini saya ingat kalau menunda-nunda ini lagu klasik dulu. Subuh kesiangan, ya gitu Pak. Zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Hafal Ustaz Wajib. Jadi subuhnya jam 6 dilaksanakan. Ini sholat subuh atau sholat duha nih. Dilihat-lihat oleh mertua, alhamdulillah anak menantu saya sholat duha ini. Habis itu mertua yang lain menyampaikan, itu duha kok pakai kunut. Aduh ya Allah. Maka kita di sini tidak boleh menunda-nunda, apalagi meninggalkan. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara zihara, maka dia telah kafir. Kafir maksudnya bukan keluar dari agama Islam, karena ahli sunnah wal jamaah itu sepakat yang dimaksud kafir di situ adalah kufur nikmat. Karena pelaku dosa besar tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad. Maka kita harus betul-betul sangat berhati-hati dan memperhatikan. Dan makna dari kalimat faraida fala tudayyi'uha, innallaha ta'ala faraida fala tudayyi'uha, ini tidak hanya Allah memberikan kewajiban saja. Allah maknanya ini tidak hanya Allah Subhanahu wa taala membebankan sebuah kewajiban kepada hambanya, tapi di sini bermakna Allah sedang memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan jalan bagi kita semua untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat, ya. Karena melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah akan menyelamatkan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita dunia akhirat, ya. Apa yang disyariatkan. Kalau syariat itu ya isinya perintah dan larangan. Kalau perintahnya kuat maka hukumnya wajib. Kalau agak sedikit tidak kuat maka hukumnya sunnah. Kalau larangannya kuat maka hukumnya haram.
Kalau larangannya tidak kuat maka disebut makruh. Nah, di antara itu ada mubah, hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang melaksanakan syariat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka mereka akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Tidak menjadikan kewajiban yang Allah berikan, tidak menjadikan syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai beban, tapi kita jadikan sebagai peluang, sebagai kesempatan kita, jalan kita untuk meraih kebahagiaan. Karena banyak di antara masyarakat umat Islam pada saat ini menganggap bahwa syariat itu beban. Lo usah ngaji wis. Kenapa? Ribet, nanti gak boleh, gini gak boleh, gitu gak boleh, nanti ini haram, itu haram. Jangan, lebih baik Islam yang biasa-biasa saja. Nah, ada yang seperti itu ya, menganggap syariat itu suatu hal yang mengekang hidupnya ya, padahal ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, kami mengutip dari Imam Abul Buddha Ismail Ibnu Katsir ketika beliau dalam menafsirkan Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibnu Katsir menyampaikan, yuhbiru ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Pada saat itu Allah, ketika Allah menurunkan, menurut Imam Ibnu Katsir rahimahumullah, ketika Allah menurunkan ayat ini, Allah sedang mengabarkan bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Au arsallahu rahmatan lahum, atau Allah mengutus rahmat untuk mereka semua. Faman qabila hadhihi rahmah wa sakara hadhihi nikmah syaidan fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang memahaminya sebagai rahmat, memahami syariat itu sebagai kasih sayang dari Allah, menerimanya sebagai nikmat dari Allah, maka dia akan bahagia fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau menjadikan syariat ini sebagai azab, wah, sebagai hukuman, tidak usah ikut pengajian, nanti kerudungnya disuruh kerudung yang lebar. Wah, ini ada seperti itu. Wis kerudung biasa aja sudah, nanti ini salah, itu salah dan sebagainya ya. Maka ketika Allah memberikan ini sebagai nikmat, maka kita harus, ketika Allah memberikan, menurunkan kewajiban syariat itu sebagai nikmat, maka kita harus menganggapnya sebagai nikmat, bahwa sholat itu merupakan kenikmatan, besok puasa 10 Muharram juga merupakan kenikmatan. Ada orang yang menganggap itu, oh poso maneh, diingi wis poso maneh. Nah, jadi ada yang seperti itu ya, menganggap bahwa syariat yang Allah turunkan ini sebagai azab, sebagai kekangan, sebagai beban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita, jika kita ini merupakan orang yang termasuk ingin bahagia di dunia akhirat, maka harusnya kita menganggap syariat agama Allah ini, perintah kewajiban yang Allah turunkan ini sebagai nikmat, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa pengajian itu alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Bisa ikut sholat isya berjamaah, alhamdulillah, ini rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita, wah aku melok muslim sing gampangan ae lah, sing gampang-gampang ae tak lakoni, sing angel-angel ndak perlu. Jadi apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu untuk menyusahkan manusia, menyusahkan hidup kita? 100% pun tidak.
Dalam Al-Quran Allah menyatakan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Jadi aku tidak pernah menurunkan Al-Quran itu untuk memberatkan atau menyusahkan, menelantarkan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu. Justru sebaliknya, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kita syariat itu tujuannya adalah agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Tak perlulah serius-serius dalam agama itu, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, rokok haram, iya Pak Haji. Dikit rokok haram, oh, ini haram, itu haram, padahal tidak, ya. Jadi kalau rokok di Muhammadiyah itu fatwa masih. Kalau masuk fatwa, nah itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Yang tidak boleh itu kalau sudah berbunyi putusan. Wah, itu tidak boleh, itu mengikat nih. Kalau fatwa itu tidak mengikat. Mau diikuti boleh, tidak pun tidak masalah. Itu kalau fatwa. Kalau putusan, nah kalau di ADART Muhammadiyah, kalau putusan harus ini. Nah, salah satu contoh fatwa itu hak rokok itu masih dalam kategori fatwa, masih fatwa. Kalau ngikut fatwa tarjih yang dulu di Muhammadiyah itu masih makruh. Ya. Habis itu kalau ikut tarjih sekarang fatwanya sudah masuk ke haram. Nah, jadi memang seperti halnya Imam Syafi'i itu tadi, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ini ada fatwa lama, ada fatwa baru. Nah, jadi kalau misalkan ada yang ngaruh-ngaruh Pak Haji Kung Witono, ya. Berarti saya mengambil fatwa lama ini masih. Jadi ada dasarnya sudah Pak Haji. Mau Pak Haji Toto sama Pak Haji Witono gojol-gojolkan terus ini masalah. Saya ikut kaul kodim ya, nggak ikut kaul jadidnya. Tapi kalau sudah masuk putusan, wah tidak bisa ini, mengikat. Contohnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha diputuskan tanggal sekian, bertepatan pada tanggal sekian harus ikut dan harus dilaksanakan. Itu kalau mekanisme di Muhammadiyah. Jadi kalau masih fatwa tidak mengikat, ya, monggo. Ini alasan saja nih, biar nanti kalau diharamkan tidak diundang lagi nanti Pak Haji. Oh, diharam-haram no ya aku nih. Maka kewajiban itu bukan sebagai beban, bukan sebagai ajab, tapi sebagai rahmat dan sebagai nikmat. Ya. Imam Ibnu Katsir melanjutkan di mana waman raddaha wajahadaha, barang siapa yang menolaknya, maksudnya syariat ya. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu sebagai syariat yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam, wa man raddaha wajahadaha, barang siapa yang menolaknya dan menentangnya, khosira fid dunya wal akhirah, maka rugi di dunia dan di akhirat. Kalau kita menolak dan menentang daripada syariat yang sudah diturunkan oleh Allah ini, maka kerugianlah yang kita dapatkan. Maka jangan sampai kita menyepelekan atau mengentengkan apa yang sudah diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan baik itu dengan menunda-nunda kewajibannya atau meninggalkan kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Selanjutnya, wa hadda lakum hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sanksi-sanksi hukum
maka janganlah engkau melanggarnya. Jadi apa yang sudah ditetapkan tadi, ada 5 setidaknya hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada haram, makruh, boleh, mubah, wajib, dan sunnah. Ya, jadi ketetapan itu jangan sampai dilanggar, apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu memang tidak sembarangan, dan kita pun juga dalam menaati hukum kewajiban yang sudah Allah turunkan ini juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah. Bukan berarti ada rahasia di balik syariat itu. Karena biasanya memang di dalam syariat yang sudah Allah turunkan ini ada manfaat yang terkandung. Contoh, disunahkan kalau makan itu pakai tangan kanan, menggunakan tangan. Ternyata di tangan itu ada enzim-enzim yang bisa berdampak positif terhadap tubuh kita. Ya. Juga disunahkan ketika buang air kecil dengan cara duduk, ternyata ada manfaatnya secara medis. Ya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat apa yang Allah turunkan. Ya. Seperti halnya dilarang kita untuk memakan babi. Ternyata diteliti di babi itu ada cacing pita dan sebagainya. Tapi bukan karena itu kita laksanakan, bukan karena ada manfaat, ada hikmah yang terkandung di dalam syariat yang Allah turunkan, tapi karena memang kita patuh dan tunduk. Karena ada syariat itu yang ta'akkuli, ada juga yang ta'abbudi. Ya, ta'akkuli adalah yang memang ada hikmahnya di balik itu. Ada manfaat dalam syariat yang Allah turunkan, seperti gerakan sholat ternyata ada banyak manfaatnya. Ketika sujud darah mengalir ke otak dan sebagainya banyak. Tapi bukan karena kita sholat karena ada manfaatnya, tapi karena memang kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah, yaitu ta'abbudi. Karena banyak sekarang, kamu kenapa kok nggak makan babi? Kenapa kamu kok nggak minum khamr? Kan sekarang ada, bisa babi itu dagingnya dibersihkan dari cacing pita dan sebagainya loh. Ini kami nggak makan bukan karena ada mudarat, bukan karena ada buruknya di dalam daging, tapi karena kita memang betul-betul taat dan patuh kepada Allah. Kita melaksanakan syariat ini bukan karena hikmahnya, tapi karena ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini bukan karena ada manfaat dari kesehatan, bisa mengalirkan darah ke otak dan sebagainya, bukan. Itu nomor 27. Perkara ada manfaatnya itu bonus. Tapi yang paling utama adalah ketika kita menjalankan syariat itu karena betul kita pada saat itu sedang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus betul-betul kita laksanakan karena ada sanksi-sanksi hukum, ya, dan kita tidak boleh melanggarnya. Kita tidak boleh melampaui batas, ya. Di sini maknanya melanggar atau melampaui batas, di sini melampaui batas karena mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan. Ada juga yang melampaui batas maknanya terlalu keras di dalam melaksanakan ajaran agama, ya. Selanjutnya, wa haddalakum hududan fala ta'taduha wa harama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hal, maka jangan engkau mencemarinya, ya.
atau mencampur adukkan antara yang haram dengan yang halal. Artinya kita tidak boleh mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jangan kita mencemari yang haram-haram. Seperti hadis yang sudah kita kaji kemarin sebelum ini, innal halala bayyin, innal harama bayyinun wa innal harama halala bayyinun. Yang haram itu sudah jelas dan yang halal itu juga sudah jelas, maka kita tidak perlu, jangan sampai mencampur adukan. Wasakataan asya'a rahmatan lakum, dan Allah mendiamkan beberapa hal bentuk kasih sayang karena kasih sayangnya kepada kalian. Maksudnya mendiamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala di sini tidak memberikan, tidak semua yang diturunkan oleh Allah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah hal-hal yang tidak disebutkan di dalam syariat itu hukumnya boleh, ya. Contohnya lampu, Pak. Ini tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada larangannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Tidak perlu kita mempersoalkan ini hukumnya menghidupkan lampu haram atau halal ini. Nah, jadi maknanya seperti itu. Termasuk kipas, termasuk kendaraan, hal-hal yang tidak dibahas atau didiamkan di sini dalam bahasa di hadis ini. Wasakataan asya, apa-apa yang didiamkan oleh Allah, rahmatan lakum, itu adalah bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Bukan berarti Allah lupa, tapi bukan berarti Allah lupa, maka jangan engkau mencari-carinya, atau jangan engkau mempersoalkan hal-hal yang tidak dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu hadis yang kita kaji pada malam hari ini, batasan-batasan Allah dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni pada halaman 502. Abu Nuaim meriwayatkan juga dalam Al-Hilyah dari Abu Darda radhiyallahu an, disahihkan oleh Ibnu As-Salah, dan perkataan Abu Hatim dan Abu Zar'ah Ibnu Makul tidak mendengar dari Abu Sa'labah, bertentangan dengan perkataan Ibnu Ma'in bahwa dia mendengar, maka yang menetapkan lebih dahulu daripada yang menafikan. Jadi hadis ini juga termasuk hadis yang agung. Hadis ini adalah hadis hasan riwayat Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Adapun pemahaman dari hadis ini ada beberapa hal. Pertama, kita menjaga perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang fardu harus kita jaga. Ibadah-ibadah fardu itu harus kita jaga, karena itu adalah yang Allah fardukan atas hamba-hambanya, seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa itu adalah merupakan nikmat dan rahmat dari Allah yang Allah turunkan kepada kita, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya. Bahkan ada pendapat Asy-Syafi'i, setiap yang diwajibkan berdasarkan dalil syariat dari kitab, sunnah, ijma' dan dalil-dalil syar'i yang lainnya, maka hukumnya fardu, ya, hukumnya wajib. Dan fardu dan wajib dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i merupakan dua kata yang sama, artinya merupakan dua kata yang tidak ada bedanya,
kecuali dalam ibadah haji. Tapi hukum asal ibadah haji juga adalah wajib bagi yang mampu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memegang teguh batasan-batasan Allah Ta'ala. Pemahaman dari hadis yang baru kita kaji ini, memegang teguh batasan-batasan Allah yang diperintahkan kita laksanakan, dan yang dilarang maka kita tinggalkan. Apa-apa yang boleh, apa-apa yang didiamkan, maka kita boleh melaksanakan. Jadi hukuman yang ditetapkan agar manusia takut melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti hukuman bagi pezina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu minhuma mi'ata zaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, cambuk masing-masing 100 kali cambuk. Nah, maka harus betul-betul menjaga hukuman tersebut. Tidak boleh kurang karena kasihan, tidak boleh lebih karena kejam, ya. Oh, kurang lekor 100, itu bolak-balik sudah, tambahi aja. Nah, ini tidak boleh, karena memang syariatnya dihukum 100 kali cambuk, nggak boleh lebih dari itu, kurang juga tidak boleh. Itu kalau bagi pezina yang belum menikah. Yang sudah menikah beda lagi hukumannya, dirajam, ya, tanam setengah badan, lempar batu sampai mati. Kalau nggak mati, iya sampai mati. Ya, itu batasan-batasan yang harus dijaga oleh kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu. Memang terlihat kejam, tapi itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, larangan mendekati dan mengerjakan yang haram. Nah, jadi kita tidak boleh, jangankan mengerjakan, mendekati tidak boleh. Perkara-perkara yang diharamkan secara pasti yang disebutkan. Nah, jadi kalau masih ada perbedaan pendapat, nah itu diserahkan kepada kecondongannya masing-masing. Karena manusia kan punya hati, saya lebih condong ke ini, saya lebih condong ke ini. Oh, saya condongnya merokok itu masih makruh, oh masih mubah, oh, monggo silakan. Ya. Tapi kalau sudah paten, yang sudah memang betul-betul ditetapkan seperti zina, mencuri, asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma, bagi pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potong tangannya. Nah, itu paten, tidak bisa berubah. Tapi kalau masih ada ikhtilaf, perbedaan, diserahkan kepada keyakinan masing-masing. Yang keempat, rahmat Allah kepada hambanya. Ini merupakan rahmat Allah kepada hamba, kepada kita semua. Nabi menegaskan bahwa diamnya Allah dengan tidak menyebutkan hukum sesuatu, tidak mewajibkan, tidak menghalalkan, dan tidak mengharamkannya, adalah tiada lain sebagai rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jadi sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah maka boleh kita kerjakan. Ya, seperti yang kami contohkan, kendaraan, lampu, jembatan, apalagi yang tidak ada sesuatu yang saat ini bisa dipermudah, maka hal-hal itu tidak disebutkan, didiamkan oleh Allah, maka kita boleh melakukannya. Dan yang kelima, larangan banyak mencari-cari dan bertanya-tanya. Nah, ini juga tak boleh kita mempersoalkan, loh kenapa kok diharamkan babi ini, loh kenapa kok didiamkan, kenapa kok begini, kenapa kok begini. Nah, karena memang kita, ya, apa yang sudah dilarang ya harus sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita taati. Itu yang keenam. Ya, pemahaman hadis yang hadis ini mengandung perintah untuk melaksanakan ibadah-ibadah fardu, berpegang teguh dengan hudud, berpegang teguh atas batasan-batasan, menjauhi yang dilarang dan tidak mencari-cari selain apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sebagai rahmat bagi kita manusia. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan.
dalam kajian hadis yang ke-30 pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan jamaah sekalian, termasuk kami. Apa yang kami sampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, bersaudara di dunia, bertetangga di surga insyaallah. Amin Allahumma amin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.